Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Nah, contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para ibu-ibu, para peserta kajian sisa-sisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang beberapa peristiwa, tentunya tidak seluruhnya karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah Islam ya, mulai sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini. Namun kita akan menyampaikan sebagian saja untuk menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan ya. Bahkan banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Selain itu juga ada peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Ramadan, baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang menyedihkan ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sebutkan beberapa peristiwa-peristiwa tersebut ya. Secara singkat tentunya karena kalau mau dijelaskan satu-satu tentunya waktunya tidak cukup ya. Di antaranya disebutkan dalam sejarah bahwasanya ya kita tahu bahwa Al-Qur'an pertama kali turun adalah di bulan Ramadan ya. Dan ini telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, awal turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, ya, dan itu di bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril kemudian menurunkan beberapa ayat, yaitu di awal dari surat Al-Alaq, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ya. Sekitar 5 ayat dari surat Al-Alaq diturunkan kepada malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu kejadian di bulan Ramadan. Hanya saja para ulama berselisih pada tanggal berapakah turunnya Al-Qur'an tersebut. Yang dirajihkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah ya, beliau merajihkan bahwasanya Al-Quran tersebut turun pada tanggal 21 Ramadan ya. Karena menurut beliau bahwasanya Al-Quran turun adalah di malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan oleh ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sungguhnya kami memberi peringatan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditetapkan seluruh perkara-perkara yang bijak, yaitu terkait dengan masalah takdir tahunan. Intinya beliau rahimahullahu taala merajihkan bahwasanya turunnya Al-Quran pertama kali adalah di bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui, di malam Lailatul Qadar, di malam itu tanggal 21 di malam 21 bulan Ramadan. Dan ini adalah cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cahaya tersebut ya, maka Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebab untuk mengeluarkan manusia dari minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan turunnya ayat-ayat Allah tersebut ya. Oleh karenanya di antaranya kita mengagungkan bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran karena Al-Quran turun di bulan tersebut dan Allah mengidhafahkan, menisbahkan Ramadan kepada Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran.
bulan Ramadan yang diturunkannya pada bulan tersebut Al-Quran. Dan dimulai dari kebiasaan Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Pada bulan Ramadan, Jibril turun kepada Nabi SAW dan fayudarisuhul Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW setiap malam. Ya. Dan ini tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi memang gampangannya murajaah bersama Jibril alaihissalam. Dan itulah kata para ulama sebab kenapa akhirnya Nabi SAW lebih giat lagi ibadahnya, lebih kuat lagi kedermawanannya di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW murajaah Al-Quran bersama Jibril. Beliau melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang agungnya akhirat dan bagaimana hinanya dunia ini yang akan kita tinggalkan. Sehingga beliau lebih semangat lagi untuk bersedekah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata dalam Sahih Bukhari, Kana Nabi SAW ajwadan nas, wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi adalah di bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqahu Jibril. Tatkala beliau bertemu dengan Jibril. Fayudarisuhul Quran. Maka Nabi SAW pun mengajarkan, Jibril pun mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Artinya angin itu kalau berhembus sangat cepat, kemudian mengenai banyak tempat, maka demikian kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat cepat ke dalam kedermawanannya dan kedermawanannya mencakup banyak orang, terutama di bulan Ramadan. Di antara sebabnya adalah karena Rasulullah SAW sering murajaah Al-Quran ketika itu bersama malaikat Jibril. Maka diikuti oleh para salaf ketika datang bulan Ramadan, mereka fokus ke Al-Quran. Seperti Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau punya majelis hadis di Masjid Nabawi. Jika datang bulan Ramadan, akbala alal Quran. Maka beliau menghentikan kajian beliau, yang merupakan kajian rutin. Beliau hentikan untuk fokus ke Al-Quran. Sebagaimana mencontohi Nabi SAW. Dan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat ini. Karena bulan Ramadan, Al-Quran turun di bulan Ramadan, dia adalah syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran, maka kita juga fokus untuk Al-Quran pada bulan ini. Artinya ibadah terhadap Al-Quran lebih kita fokuskan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain di bulan ini. Baik ibadah membaca Al-Quran, pelajari tafsir Al-Quran, salat malam dengan baca Al-Quran, ya. Karena bulan inilah bulan Al-Quranul Karim, sebagaimana dalilnya Nabi SAW lebih fokus ke Al-Quran di bulan Ramadan. Ini adalah peristiwa pertama yang merupakan titik perubahan, kalau bahasa Arabnya nuqtatut tahawul, yaitu titik perubahan dari kegelapan menuju terang benderang, ya. Karena Rasulullah SAW kabarkan diutusnya Nabi yaitu di puncak-puncak kerusakan umat di dunia ketika itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, Innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil ard. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penghuni bumi, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka semuanya, ya. Allah murka kepada mereka semuanya, baik yang orang Arab maupun non Arab. Kenapa? Karena mereka benar-benar sedang terjerumus dalam puncak-puncak kerusakan, ya, baik di Jazirah Arab sendiri bagaimana kerusakan terjadi di kota Mekah, kemudian lagi kita bicara tentang kerusakan terjadi di Persia, di Romawi, dunia penuh dengan kegelapan. Maka turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq merupakan titik perubahan awal perubahan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, itu yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa pertama yang terjadi yang sangat besar, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian juga, ya, disebutkan juga bahwasanya peristiwa besar juga yang menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalnya dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, yaitu wafat pada tahun 10 kenabian, ya. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Tahun-tahun tersebut disebut dengan
tahun kenabian. Ya, nanti setelah Rasulullah SAW berpindah dari Mekah menuju Madinah, baru disebutnya tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah. Jadi kalau kita berbicara tentang 10 tahun, 13 tahun sebelum Nabi berhijrah, kita sebut dengan tahun kenabian. Ya. Pada tahun 10 kenabian, ya, itu sekitar 3 tahun sebelum hijrah, wafatlah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, dan disebutkan oleh para ahli sejarah yaitu terjadi di bulan Ramadan. Tentu ada pendapat lain, tapi ini salah satu pendapat. Disertai dengan juga wafatnya pamannya Abu Talib yang selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasang badan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia kafir, tapi dia sangat sayang kepada ponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dua orang ini, yang dua orang ini adalah dua orang yang pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar ketika Rasulullah berdakwah ada pelipur laranya, siapa? Abu Talib, meskipun kafir. Tapi dia selalu membela Nabi, ya. Menyatakan ponakan di atas kebenaran, dia pasang badan rela mati untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi pulang ke rumah dengan membawa berbagai beban dakwah, pulang ketemu dengan istri yang sangat dia cintai yang menghilangkan kesedihannya di rumah, pelipur lara di rumah, ya. Dan pada saat yang sangat berdekatan meninggallah kedua orang ini, disebutkan oleh sebagian ahli sejarah terjadi di bulan Ramadan. Sampai begitu tahun tersebut merupakan kesedihan bagi Nabi, sampai sebagian ahli sejarah menamakan tahun tersebut wafatnya Abu Talib dan Khadijah dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, ya. Tahun kesedihan. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membela dia di luar rumah adalah Abu Talib meninggal dunia, dan yang selalu memberi pelipur lara dalam rumah Khadijah juga meninggal dunia, dan dua-duanya adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di bulan Ramadan. Demikianlah manusia di atas muka bumi akan diuji dengan perpisahan dengan orang yang dia cintai. Namanya kehidupan ini pasti ada pertemuan dan ada perpisahan. Tidak mungkin pertemuan selama-lamanya. Pasti pertemuan tersebut diikuti dengan perpisahan. Sebagaimana perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau cintai wahai Muhammad, niscaya kau akan berpisah dengannya. Apakah dia yang pergi terlebih dahulu ataukah kita yang pergi terlebih dahulu? Dan semakin orang kita cintai, maka semakin pilu perpisahan tersebut, ya. Semakin kita bahagia dengan kebersamaan dengannya di dunia ini, entah orang tua, entah anak, entah istri, entah kawan, maka ketika saatnya berpisah, maka perpisahan tersebut semakin pilu. Dan itulah kehidupan dunia. Tidak ada kebahagiaan yang sejati, tidak diiringi dengan kesedihan, dan tidak ada pertemuan yang abadi kecuali di akhirat kelak, di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dan keluarga dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini peristiwa terjadi di bulan Ramadan, ya. Kemudian peristiwa yang terjadi lagi, ya. Tentu ada banyak peristiwa, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Saya sebutkan peristiwa yang terkenal aja. Seperti pada tahun kedua Hijriyah, peristiwa besar yang disebut dengan Ma'rakatu Badar, peristiwa atau Ghazwat Badar, perang Badar, atau disebut Ghazwat Badar Al-Kubra, perang Badar, ya, Kubra, ya. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Yang Allah Subhanahu wa taala menamakan perang tersebut Yaumul Furqan. Wa ma anzalna ala abdina Yaumul Furqan yaumal taqal jam'an. Ya, Allah berfirman, yaitu Allah namakan dengan perang tersebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Kenapa disebut hari pembeda? Karena adalah furqan bainal haq wal batil. Membedakan antara hak dan batil. Pertempuran yang sangat hebat yang terjadi, sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin berjumlah 300 sekian, 315 atau 319, sementara Abu Jahal dan teman-temannya berjumlah 1.000 orang, ya. Yang Allah sebutkan kisah perang Badar di antara dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Anfal Allah sebutkan bagaimana tentang perang Badar, bagaimana kondisi yang menakutkan, ya. Allah menyebutkan laqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah. Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar wa antum adillah, sementara kalian jumlahnya sedikit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menguatkan kaum muslimin, bahkan Allah kirim malaikat, ya.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah, yaitu ketika jadi perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ada di suatu kemah namanya Arish. Kemah agak kemah kecil, Rasulullah SAW di situ. Para sahabat bertebur, Rasulullah SAW bagian doa, Rasulullah Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW angkat kedua tangannya ya. Berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz wa'dak ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah, anjiz wa'dak. Ya penuhi janjimu ya Allah. Allahumma intahlak hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kami binasa, sekelompok kecil ini 300 orang ini binasa, kau tidak akan disembah ya Allah. Begitu sampai Rasulullah SAW minta kepada Allah. Abu Bakar juga berdoa. Sampai Rasulullah SAW angkat tangannya sampai selendangnya jatuh. Selendang jatuh, kemudian Abu Bakar ambil selendang taruh lagi di pundak Nabi karena saking angkat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Ba'dha munasyadatika ya Rasulullah." Cukup ya Rasulullah, sesungguhnya Allah akan memenuhi doamu ya. Tapi Rasulullah SAW terus mengangkat tangan karena kondisi sangat genting. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, di malam perang Badar semua orang tidur. Tidak ada seorang pun dari kami kecuali Rasulullah SAW salat malam. Salat malam. Semalam untuk salat malam, berdoa kepada Allah. Terus berlanjut doa. Ketika perang juga berdoa. Subhanallah. Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya semua pengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulk, seluruh kerajaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang Allah jika menghendaki sesuatu, Allah tinggal berkata jadi maka jadilah. Silahul mu'min, doa adalah senjata orang mukmin. Senjata pertama. Makanya Rasulullah SAW semalam suntuk berdoa kepada Allah. Karena kalau dilihat dari kondisi secara fisik tidak mungkin 300 bisa mengalahkan 1000 orang, sementara 300 dengan persenjataan yang sederhana, sementara kaum musyrikin 1000 orang dengan senjata yang full power ya, dengan jumlah yang banyak, maka tidak ada yang bisa memenangkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah SAW berdoa dan doa Nabi diabadikan. Allah mengatakan istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah, maka Allah penuhi doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka kami kirim kepada kalian 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka terjadilah peperangan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukanlah engkau yang melempar tatkala engkau yang melempar. Bukanlah engkau yang memanah tatkala engkau memanah, walakinallaha rama, akan tapi Allah yang melempar atau memanah. Artinya Allah ingatkan ketika Rasulullah SAW ambil pasir, Rasulullah SAW mengatakan syahatil wujuh. Rasulullah ambil pasir, Rasulullah lemparkan. Tapi pasir ini mengenai mata-mata orang-orang kafir ketika itu. Siapa yang bisa menyampaikan pasir tersebut kepada kaum musyrikin? Kalau kekuatan Nabi tidak mungkin sampai. Namanya kita lemparkan pasir, ya pasir tersebut kena angin akan berjatuhan. Tapi Allah yang menyampaikan pasir tersebut kepada musuh. Ya, artinya kemenangan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, "Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar padahal jumlah kalian sangat sedikit ya, tidak ada perbandingannya jika dibandingkan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Tetapi kalian menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kisahnya panjang perang Badar. Saya punya kajian khusus tentang perang Badar bahkan 2 pertemuan. Tapi intinya kita harus sadar bahwasanya ya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaanlah yang buat kita bisa menang ya. Ketakwaan kepada Allah, meninggalkan maksiat, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang tulus ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kadang-kadang kita menyepelekan doa. Padahal doa silahul mukmin, doa adalah senjata seorang mukmin ya. Saya tadi malam ketemu dengan kawan ya. Saya mau cerita sedikit lah. Maksudnya luar biasa, saya dengar cerita bagaimana dia masuk Islam ya. Dia artinya menikah dengan seorang wanita, kemudian istrinya di luar berhijrah, mereka sama-sama tidak kenal, tapi dia non muslim, dia Katolik ya. Kemudian dia sangat benci dengan Islam, mengatakan, "Ustaz, saya paling benci dengan Islam. Islam adalah agama yang paling saya benci ya. Tapi istri saya berhijrah, kenal sunnah, mulailah dia mengajak saya kepada Islam, tapi saya tidak suka. Saya selalu ribut dengan dia, tiap ribut berapa tahun kalau tidak salah 3 tahun ribut melulu. Ya, anak-anak ya. Intinya dia sangat benci dengan Islam. Sampai akhirnya istrinya menangis ya, kemudian
konsultasi kepada ustadz sampai akhirnya satu hari istrinya konsultasi kepada salah seorang ustadz sambil nangis. Ustadz tersebut mengatakan, ibu enggak usah nangis sama saya. Ibu nangis saja sama Allah. Ya, suaminya sangat benci dengan Islam, sangat anti Islam. Maka akhirnya kata teman saya tadi, istri saya pun berdoa, Ustaz, 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut tiap malam salat malam menangis. Saya sering bangun tengah malam, sering ngapain menangis? Saya semakin benci sama Islam. Kenapa? Istri saya bangun malam ganggu saya tidur. Nangis, bangun lagi istri saya nangis lagi, ngapain? Sujud, salat kemudian nangis. Saya sangat benci dengan Islam. Terus bertengkar sampai sehari sebelum saya dapat hidayah. Saya bertengkar hebat dengan istri saya. Artinya saya sudah pikir ini sudah, saya mau pisah. Saya mau pisah dengan istri saya sudah. Saya tidak kuat. Tiap hari bertengkar, ngajak saya masuk Islam. Saya tidak kuat lagi kata dia, Ustaz. Ya. Dan malam itu saya mulai berpikir besok saya apa yang harus saya lakukan. Saya mau pisah caranya bagaimana. 2 bulan istrinya berdoa, salat malam. Tapi subhanallah ketika malam itu saya tidur dalam saat sangat benci di puncak-puncak kebencian kepada Islam. Pagi-pagi saya bangun, dia bilang saya bangun sekitar jam 8. Saya tiba-tiba rasa saya beda, perasaan saya beda. Saya kok merasa tiba-tiba bersalah. Kata dia, saya seakan-akan kayak habis bunuh orang, merasa sangat bersalah. Yang saya pikirkan saya bersalah sama istri saya, merasa kehidupan ini penuh dengan kesalahan. Tiba-tiba hati saya berubah. Kemudian tiba-tiba saya langsung pergi ke remote TV, kemudian saya putar YouTube, saya nonton Ahmad Deedat. Yang selama ini kadang istri saya putar, saya marah-marah, saya suruh matikan. Saya nonton Ahmad Deedat, dialog dengan pendeta, dialog dengan tiba-tiba masuk terus. Ya, dia bilang kalau tidak salah 3 hari berturut saya nonton terus, nonton Zakir Naik, Ahmad Deedat, Zakir Naik, terus sampai 3 hari. Saya datang kepada istri saya langsung. Istriku, saya mau masuk Islam. Subhanallah, ceritanya terus berlanjut. Tapi intinya maksudnya, subhanallah, doa itu bukan perkara yang sepele. Ya. Doa itu adalah silahul mukmin, yang sesuatu yang mustahil bisa jadi mungkin. Lihatlah bagaimana wanita ini memiliki suami yang benci dengan Islam, anti dengan Islam, tidak ada yang paling dia benci kecuali Islam. Dan suami sudah bertekad untuk berpisah dari dia, sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, subhanallah, besok berubah. Siapa? Ya muqallibal qulub. Wahai membolak-balik hati manusia. Kalau yang membalikkan hati seorang, terjadi. Mungkin tidak terjadi. Cuma kita memang kurang. Tidak sabar berdoa. Lihat Nabi SAW berdoa dari malam sampai siang. Bayangkan. Kata Ali bin Abi Thalib di malam perang Badar, semua orang tidur. Yang tidak tidur cuma Nabi SAW. Beliau salat, berdoa. Bukan sampai subuh. Bahkan setelah subuh beliau atur pasukan untuk perang, sudah siap-siap. Ketika berperang berdoa lagi. Tidak pernah berhenti angkat kedua tangan. Itu dan dia adalah Nabi SAW yang doanya pasti dikabulkan. Sampai selendang beliau jatuh, beliau angkat. Kita berdoa sebentar, kita udah malas. Udah suudzon sama Tuhan. Ya. Apa ya, gimana maksudnya? Padahal kita tahu Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Namun Allah ingin melihat seorang sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, yustajab li ahadikum malam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Di antara bentuk tergesa-gesa dia berkata, saya sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Saya sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Lihat bagaimana Nabi SAW berdoa di malam tersebut. Sampai pagi masih berdoa. Akhirnya Allah menangkan kaum muslimin. Dan itu terjadi pada 17 Ramadan dalam perang yang sangat dahsyat, itu perang Badar yang Allah namakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Situlah membedakan hak dan batil, situlah kata dia bilang titik perubahan besar. Karena ketika setelah perang Badar maka kaum muslimin karismatiknya naik, pamornya naik, dan kaum Quraisy karismatiknya dan pamornya turun. Yang selama ini mereka dikatakan kabilah yang tidak terkalahkan, Abu Jahal dan teman-temannya, kabilah yang paling top, yang paling sombong, yang paling angkuh. Pada hari itu mereka kalah. Kalah dengan memalukan. Kenapa jumlah mereka 1000? Kaum muslimin cuma 300. Dalam kondisi alat peperangan sangat sedikit. Terbatas, sementara mereka full power. Kemudian mereka jumlahnya sangat banyak. Semuanya apa rahasianya? Doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya problematika dalam kehidupan. Karena hidup tidak lepas dari problematika ya. Itulah kehidupan, isinya adalah ujian.
isinya adalah problematika ya. Siapapun Anda mau pemimpin, mau jenderal, mau rakyat jelata, mau orang kaya, orang miskin, laki perempuan, pasti ada problematika. Maka di antara solusi terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara peristiwa yang hebat juga tentunya di perang Badar itu juga tewaslah Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah yang sangat sombong ya. Ya, sangat sombong, tewas dengan mengenaskan, tewas dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang Mas'ud Al-Hudhali yang miskin, yang kurus, yang pernah ditolak oleh Abu Jahal ya. Kemudian dia akhirnya tewas di perang tersebut ya. Ketika dia akan tewas maka Ibnu Mas'ud menginjak dadanya. Ibnu Mas'ud yang betisnya sangat kurus sampai sebagian sahabat pernah tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud tersingkap, kena angin tersingkap sehingga kurus kelihatan sampai mereka pun sebagian mereka tertawa. Ya, maka Rasulullah SAW pun menegur. Rasulullah bertanya, "Mimma dhahiktum? Kenapa kalian tertawa?" Para sahabat berkata, "Min diqati saqaihi ya Rasulullah," karena kecilnya kurusnya betis Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, "Lahuma fil mizani yaumal qiyamah athqal min jabal Uhud." Sungguh dua betis Ibnu Mas'ud pada hari kiamat kelak lebih berat daripada gunung Uhud ya, dalam timbangan pada hari kiamat kelak. Dan dia dulu penggembala kambing. Akhirnya ketika dia cari Abu Jahal, Rasulullah cari mana Abu Jahal. Ibnu Mas'ud cari dan dia lagi ramak, sudah akan meninggal dunia di penghujung hayatnya. Maka Ibnu Mas'ud menginjakkan kakinya di dadanya. Abu Jahal, Fir'aun umat ini ya, sadis. Abu Jahal itu sadis ya. Sebagaimana Fir'aun sadis ya. Maka Abu Jahal berkata, "Laqad irtaqaita mauti'an sa'ban ya ruwa'il ghanam." Sudah apa namanya? Sudah mau mati masih sombong. Dia mengatakan, "Engkau telah menginjakkan kakimu di tempat yang berat wahai penggembala kambing yang kecil," artinya dia hina. Ya, sudah mau mati masih sombong. Maka Ibnu Mas'ud pun memenggal kepalanya. Abu Jahal ya tewas, kesombongannya hilang ketika itu ya. Taib di antara peristiwa besar ya. Dan demikianlah namanya kesombongan hanya di dunia saja, kalau begitu mati selesai. Allah menggambarkan bagaimana sombongnya Abu Jahal dan teman-temannya, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar untuk berperang bataran dengan sombong dan riya, maksudnya Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, kesombongan tersebut hilang seketika. Abu Jahal yang menghina ya, ketika Allah mengatakan 'alaiha tis'ata asyar, di malaikat ada 19, di neraka jahanam ada 19 malaikat. Kata Abu Jahal cuma 19. Kita lawan. Ya, 10 kita kumpul orang lawan, satu-satu kita lawan. Sombong dia mau lawan malaikat. Ketika turun firman Allah, "Inna syajarataz zakum tu'amul athim." Sungguhnya pohon zakum adalah makan orang-orang pendosa. Kata Abu Jahal, kita akan makan zakum sebanyak-banyaknya. Ya. Dia ngece dan nyinyir. Apa zakum? Lihat Muhammad nakut-nakutin kalian dengan buah zakum. Kita akan makan zakum sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya dia masuk neraka dan akan makan zakum. Ya, Abu Jahal. Tapi peristiwa berikutnya yang terjadi pada peristiwa hebat adalah tanggal 8 Hijriyah, yaitu Fatu Makkah. Dan inilah titik perubahan besar. Kalau perang Badar titik awal pamor kaum muslimin naik ya, sehingga digentari orang-orang kabilah-kabilah Arab semuanya gentar kepada kaum muslimin ketika itu ya, menunjukkan kaum muslimin ada negaranya di kota Madinah dan berhasil menaklukkan kaum Quraisy. Maka ini terjadi pada 17 Ramadan. Demikian juga pada tahun 8 Hijriah. Kalau tadi tahun 2 Hijriah, tahun 8 Hijriah terjadi namanya Fatu Makkah. Fatu Makkah itu penaklukan kota Makkah. Di mana hancurlah hilanglah asimatul al-kufr,
yaitu ibu kota kekufuran, yaitu Mekah, direbut dan dijadikan sebagai negeri Islam. Tadinya adalah ibu kota kekufuran. Ya, di situlah orang-orang Quraisy bangga di situ, memanfaatkan kota Mekah sebagai pusat penyebaran kekufuran dan kesyirikan. Maka pada tahun 8 Hijriah, ya Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Mekah sehingga disebut dengan Fatu Makkah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, penaklukan, yaitu Fatu Makkah. Fatu Makkah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar, yang setelah Rasulullah SAW diusir, bayangkan Rasulullah SAW diusir 8 tahun yang lalu. Harus meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan hartanya, rumahnya pun Rasulullah SAW tinggal, rumah yang penuh kenangan dengan istrinya, Khadijah dan anak-anaknya harus dia tinggalkan. Demikian juga para sahabat. Nabi terusir sampai dikejar-kejar, sampai dibuat sayembara. Siapa yang bisa bunuh Muhammad, datangkan Muhammad hidup atau mati, akan diberikan 100 ekor onta. Bayangkan ketika Nabi harus sembunyi di Jabal Thawr, kemudian melewati jalan-jalan jalan-jalan yang sulit, yang tidak biasa ditempuh untuk bisa sampai kota Madinah. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW datang menuju kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Kemudian Rasulullah SAW pun berangkat menuju kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah tanpa ada perlawanan yang berarti. Ya, lihatlah. Ini namanya Fatu Makkah terjadi bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bukan bulan tidur, bukan bulan off, tapi dia bulan on, bulan aktivitas. Aktivitas yang bermanfaat untuk akhirat kita. Silakan beraktivitas. Mau kerja yang benar, produktivitas. Di bulan Ramadan para sahabat lihat mereka berjihad di bulan Ramadan. Mereka mendapat kemenangan di bulan Ramadan. Ya, bahkan di antara mereka ada yang berpuasa ketika berjihad, ya. Di antara mereka yang berpuasa, di antara mereka ada yang berbuka. Tapi lihatlah bagaimana mereka menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW pun menaklukkan kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW kumpulkan orang-orang Quraisy yang masih ada di situ, yang harusnya mereka layak untuk dibunuh oleh Nabi SAW. Nabi berkata, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka mereka kalau dibunuh, berhak untuk dibunuh. Mereka telah mengusir Muhammad 8 tahun yang lalu. Sekarang Muhammad balik, saatnya Muhammad SAW untuk balas dendam, untuk menunjukkan kehebatannya, untuk membunuh orang-orang yang dulu mengusirnya. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Justru Rasulullah SAW di puncak tawadhu ketika meraih kemenangan menaklukkan kota Mekah yang dulu mengusirnya. Rasulullah SAW tidak dendam. Rasulullah SAW tidak sombong, tidak angkuh, bahkan di puncak tawadhu. Bahkan disebut ketika Rasulullah SAW masuk di kota Mekah, beliau tunduk sampai dagu beliau hampir mengenai pelana ontanya, saking tawadhunya. Saking tawadhunya, tundukan kepala beliau masuk, padahal menang, bukan bangga angkat tangan, bukan enggak. Rasulullah SAW tahu semua kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bertemu dengan orang Quraisy yang dulu mengusirnya, kalau kita mungkin kita kasih pelajaran deh, Rasulullah tidak. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang menurut kalian akan aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, engkau adalah saudara terbaik, ya. Ayahmu adalah orang yang terbaik, ya. Anta khairuna ibnu khairina, engkau orang terbaik di antara kami. Engkau orang tua juga yang terbaik, engkau lakukan terbaik bagi kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idhabu fa antumut tolaqa. Pergilah, kalian dibebaskan. Mereka kafir, itu Rasulullah SAW bebaskan. Inilah di tahun 8 Hijriah, pusat titik perubahan, ya, bahwasanya sejak itu maka orang semua masuk Islam. Banyak wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu titik perubahan juga. Kenapa? Ketika Quraisy benar-benar hancur, di mana kota kediaman mereka, kota Makkah, ditaklukkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, maka kabilah-kabilah banyak masuk Islam. Kenapa? Karena mereka menunggu nih. Mereka nunggu perang antara Muhammad SAW dengan CS-nya, dengan para sahabat, dengan Quraisy. Mereka tidak ikut nimbrung, mereka lihat. Lihat, kalau ternyata Muhammad menang, sudah mereka tinggal ikut. Karena kabilah paling hebat, kabilah Quraisy. Ketika kabilah tersebut takluk, maka yang lain pun masuk Islam. Maka Allah mengatakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat orang-orang masuk dalam Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah, sungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan.
Eh, Di antara peristiwa yang menyedihkan sebelumnya pada tahun 3 Hijriah, wafatnya Ruqayyah. Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Istrinya Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan sangat sedih dengan wafatnya Ruqayyah. Setelah itu Rasulullah SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulthum, putri Nabi yang lain. Kemudian meninggal juga Ummu Kulthum. Ya. Ketika meninggal Ummu Kulthum, kata Nabi SAW, kalau saya punya anak putri yang lain yang belum nikah, tentu saya akan nikahkan dengan Utsman bin Affan. Dari situlah Utsman bin Affan diberi gelar dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Karena tidak ada dalam sejarah seorang laki yang menikahi dua putri Nabi. Tidak ada dalam sejarah seorang laki yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, tapi Fatimah satu orang putri Nabi. Utsman menikah dengan dua putri Nabi, Ruqayyah kemudian Ummu Kulthum. Bahkan ketika Ummu Kulthum meninggal, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya punya putri yang lain akan saya nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian juga pada tahun 3 Hijriah di bulan Ramadan, ya, Fatimah radhiyallahu taala anha melahirkan Al-Hasan. Al-Hasan lahir pada tahun 3 Hijriah di bulan Ramadan, ya. Di bulan yang sama, bulan Ramadan tahun 3 Hijriah, Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah bintul Harith, yang dikenal dengan Ummul Masakin, yaitu seorang wanita yang sangat perhatian sama orang-orang miskin, Ummul Masakin, ya. Zainab bintu Khuzaimah, ya. Sangat dermawan dan sangat perhatian sama orang-orang miskin sampai dijuluki dengan Ummul Masakin. Tahun 5 Hijriah, ya, turun ayat-ayat terkait dengan terbebasnya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan haditsatul ifk. Ini kisah ma'ruf juga, ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kisah yang panjang ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan kalungnya, ya. Kemudian Aisyah pun mencari kalungnya sementara rombongan sudah berjalan pergi. Ketika Aisyah balik, ternyata rombongan sudah pergi. Ternyata dia ditemui oleh seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, maka dia pun yang menuntun Aisyah masuk di siang hari bolong menuju masuk di kota Madinah. Maka ketika ada pemandangan Safwan bin Mu'attal menuntun onta yang ditunggangi oleh Aisyah masuk di kota Madinah tanpa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma mereka berdua, maka mulai orang-orang munafik kemudian menyebarkan berita hoax yang menyatakan bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Begitu mereka menghiasi berita tersebut sampai-sampai ada sebagian sahabat yang terprovokasi, ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Di antaranya adalah Hamnah bintu Jahshin, kemudian di antaranya adalah Hasan bin Thabit, ya. Ya. Mereka ada 3 orang, ya, kemudian mereka terprovokasi. Dan akhirnya turunlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah radhiyallahu taala anhu. Jadi 3 orang, Hamnah bintu Jahshin, kemudian Hasan bin Thabit, kemudian di antaranya adalah Mistah. Yang 3 orang ini sahabat-sahabat yang mulia. Sahabat-sahabat mulia, tetapi terprovokasi. Karena begitu hebatnya propaganda yang disebarkan oleh orang munafik. Begitu hebatnya propaganda mereka, akhirnya kemudian mereka terprovokasi, dan ini sangat membuat sedih Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa bela Aisyah. Kenapa tidak bisa bela? Karena Rasulullah menunggu wahyu. Rasulullah SAW tidak tahu hakikat yang terjadi pada istrinya. Kalau Rasulullah mau bilang istriku tidak bersalah, Rasulullah akan mengucapkannya, tapi dia tidak tahu hal yang gaib, sehingga dia tidak bisa bersikap. Sampai Rasulullah SAW datang kepada Aisyah. Setelah sebulan Aisyah sedih. Rasulullah SAW berkata, "Ya Aisyah, in kunti alamti bidzam." Wahai Aisyah, kalau kau memang berdosa, maka mengakulah. Sungguhnya kalau seorang mengaku berdosa kemudian bertobat, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau kau tidak berdosa, sayubarri'ukillah, maka Allah akan menunjukkan kau tidak bersalah. Ketika mendengar pernyataan Nabi SAW, Aisyah tambah sedih. Karena di hadapan Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, kamu tidak bersalah. Tapi Rasulullah SAW adalah seorang Rasul, dia tidak boleh mengucapkan yang keliru.
Maka Rasulullah SAW tetap menyebutkan dua kemungkinan. Kalau memang kau berdosa, mengakulah. Kalau kau mengaku, Allah akan ampuni engkau. Kalau kau benar, Allah akan bela engkau. Ketika Nabi mengucapkan dua kemungkinan tersebut sebagai konsekuensi seorang Nabi, Aisyah tambah sedih. Harapan Aisyah, Rasulullah SAW membela dia. Tapi ketika dia buat kemungkinan, masih ada kemungkinan Aisyah mungkin berdosa, Aisyah tambah sedih. Makanya akhirnya ketika di puncak-puncak kesedihan tersebut, Aisyah berkata, ya Abi, ya wahai ayahku, ya. Jawab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajib an Rasulillah. Ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela aku, bantah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jawab pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abu Bakar tidak bisa berkata apa. Kemudian dia berkata kepada ibunya, ajibi anni Rasulullah, wahai ibuku, bela aku. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba yang bela siapa? Yang bela Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bela, Allah turunkan ayatnya sekitar 15 atau 20 ayat. Turunkan ayat-ayat membela Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah menjadi wanita yang sangat mulia. Kapan terjadi? Di bulan Ramadan. Bahkan Aisyah mengatakan dengan tawadhu'nya, wala sya'ni ahqar. Kata dia, kondisiku lebih hina untuk dibela oleh Allah dengan ayat-ayat yang Allah turunkan. Aku menduga Allah akan bela aku lewat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mimpi Nabi adalah wahyu. Aku menduga Allah akan membelaku dengan mimpi-mimpi yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah tidak bela Aisyah dengan mimpi, tapi Allah turunkan ayat-ayat dari langit untuk membela Aisyah radhiyallahu taala anha, dan terjadi di bulan Ramadan ya. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya Allah yang membela kita ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Pasti ada solusi sebagaimana dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Itu banyak peristiwa-peristiwa, tapi saya loncati di antara peristiwa yang menyedihkan, di antara peristiwa lagi peperangan ya di zaman Khulafa ar-Rasyidin ya, yaitu ada peristiwa besar yang disebut dengan Ma'rakat Al-Qadisiyah ya. Ma'rakat Al-Qadisiyah yang cerita yang masyhur yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 16 Hijriyah ya. Di antara sebetulnya juga Ghazwat Tabuk. Ghazwat Tabuk itu pulangnya Nabi bulan Ramadan, tapi berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Rajab. Bulan Rajab Rasulullah SAW berangkat dalam tahun 9 Hijriah perang Tabuk. Rasulullah SAW keluar bersama sahabat dengan persiapan yang besar karena akan melawan orang-orang Romawi yang jumlahnya ratusan ribu. Ketika sampai di Tabuk yang jaraknya 750 km dari kota Madinah, ternyata musuh tidak datang. Rasulullah SAW kemudian menunggu di sana sampai puluhan hari. Sampai Rasulullah SAW balik dari perang Tabuk bulan Ramadan. Ya, tapi kita bisa masukkan peristiwa bulan Ramadan karena pulangnya Nabi dari Tabuk bulan Ramadan. Setelah wafatnya Nabi SAW ada peristiwa besar peperangan di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Ma'rakatul Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yaitu pada tahun 16 Hijriyah. Yang di mana ketika itu pasukan kaum muslimin sekitar 10.000 orang ya, kemudian melawan pasukan Persia dipimpin oleh Rustum yang pasukannya sekitar 120.000 orang. 120 orang ya. Peperangan sangat, pernah saya punya kajian khusus tentang Ma'rakatul Qadisiyah. Peperangan hebat bagaimana Sa'ad bin Waqqas yang memimpin peperangan pada dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit kemudian memimpin peperangan sampai akhirnya mereka pun ditaklukkan, mereka pun kabur, mereka pun terbunuh sangat banyak. Situlah kemenangan awal bagaimana kaum muslimin menaklukkan Persia dimulai dengan Ma'rakatul Qadisiyah. Peperangan yang hebat dan mereka hancur yaitu di bulan Ramadan tahun 16 Hijriyah. Ya, ketika itu sebelum terjadi peperangan terjadi dialog, yaitu para sahabat mengirim seorang wakil mereka untuk bertemu dengan Rustum ya. Namanya adalah Rib'i bin Amir. Datanglah dia menemui Rustum sebelum terjadi peperangan. Dia datang dengan baju yang sederhana ya, kemudian dia bertemu dengan Rustum di puncak-puncak kemewahannya, di puncak-puncak kesombongannya ya. Kemudian dia bertanya, "Malladzi ja'a bikum ila huna?" Kata Rustum kepada Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, "Apa yang buat kalian ke sini? Kalian ke sini mau ngapain?" Jadi dia memandang orang Arab hina di tengah padang pasir. Ngapain ke sini, ke Persia, ngapain?
Apakah cari dunia, mau apa? Jumlah sedikit, mau sombong. Jadi mereka anggap orang Arab tidak bisa apa-apa. Kalian apa jumlah sedikit, macam-macam. Pandangan penuh dengan kehinaan. Dia bertanya Rustum, "Malladzi ja'a bikum ila huna?" Apa yang buat kalian datang ke sini? Qala ji'na linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Perhatikan. Kami ke sini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap Tuhannya makhluk. Perkataan yang menakjubkan. Kami sini bukan cari dunia. Kami ke sini bukan mencari apa-apa. Kami ingin mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap Rabbul makhluk, terhadap Tuhannya makhluk. Kalian menyembah api, kalian menyembah ini. Kalian menyembah makhluk. Api juga makhluk, matahari, matahari juga makhluk. Menyembah patung, menyembah makhluk yang kalian sembah. Ya. Gimana kalian menyembah makhluk? Menyembah makhluk untuk mengeluarkan makhluk dari peribadan terhadap makhluk menuju peribadan terhadap Rabbul makhluk, terhadap pencipta alam semesta, ya. Wa min jawril adyan ila adil Islam. Untuk mengeluarkan manusia dari agama-agama yang zalim, yang tidak adil, menuju kepada keadilan Islam. Islam agama yang adil, agama tauhid. Seadil-adilnya keadilan adalah tauhid, dan sezalim-zalimnya kezaliman adalah syirik. Bagaimana Allah yang menciptakan manusia, kemudian manusia beribadah kepada makhluk yang sama seperti dia, bahkan lebih hina daripada dia. Lebih hina daripada dia, ya. Saya tadi malam juga dengar cerita lucu. Jadi ada seorang masuk Islam, suatu daerah. Dia waktu itu lagi mau nunggu bis, mau pergi suatu tempat, mau kerja pagi-pagi. Tiba-tiba dia sambil nunggu dia berada di posisi dia dekat dengan tempat orang bikin Tuhan. Tempat orang bikin Tuhan. Sambil nunggu dia tengok ke belakang atau di samping, dia lihat ada orang lagi Maha Tuhan. Bikin Tuhan yang akan dia sembah. Di paha Tuhan. Kemudian yang aneh, orang ini ada Tuhan yang belum selesai jadi, mungkin baru setengah jadi, dijadikan tempat duduk. Jadi patung yang sebelum jadi didudukin, itu sambil paha Tuhan. Ini orang kurang ajar, masa tuh? Iya memang Tuhannya baru setengah jadi, tapi jangan didudukin. Kemudian dia berdiri, kakinya nginjak Tuhan sebelah, mungkin kurang dipahat lagi, kakinya nginjak Tuhan. Nanti Tuhannya dipindahin. Suatu diinjak, didudukin lagi, sambil Maha Tuhan. Dia nyelidiki, ngeliat. Subhanallah, selama ini dia hidup dalam kesyirikan, menyembah berhala-berhala tersebut. Ketika itu dia baru ngeh, ini pembuat Tuhan lebih jago daripada Tuhannya. Gimana diinjak? Seenaknya dia, Tuhannya diduki. Meskipun Tuhan baru setengah jadi, jangan didukin dong. Ya, ini dia masuk Islam gara-gara itu, ya. Ya, seperti kisah seorang Arab yang dia masuk Islam gara-gara dia melihat Tuhan yang dia mau sembah, tahu-tahu ada anjing kencing di Tuhan tersebut. Maka dia bilang, "Rabbun yabulu alaihi sa'labani, laqad hana man bala alaihi sa'alibu." Kata dia, apakah ada Tuhan yang dikencingi oleh anjing? Sungguh terhina, ya, Tuhan yang dikencingi oleh para anjing, ya. Akhirnya masuk Islam. Karena orang tidak ngeh gitu. Agama yang paling adil agama Islam. Yang menyuruh kepada peribadatan kepada pencipta alam semesta. Ini perkataan Rabi' bin Amir sebelum perang dengan Persia. Dia ketemu Rustum, dia berkata, "Kamu ngapain ke sini? Mau cari dunia, mau cari apa?" "Enggak. Kami ke sini untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan terhadap makhluk kepada peribadatan terhadap Rabbul makhluk, pencipta alam semesta, pencipta makhluk. Untuk mengeluarkan dari kezaliman agama-agama yang ada menuju kepada keadilan Islam. Wa min dikid dunya ila sa'atil akhirah. Dari sempitnya dunia, yang luas ini dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan luasnya akhirat. Kami tidak mencari dunia. Bagi dia dunia yang seperti ini sempit dibandingkan dengan indahnya akhirat. Akhirnya setelah itu baru terjadi peperangan dengan hancurnya orang-orang Persia, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak ya peristiwa-peristiwa peperangan yang lain yang terjadi, ya. Namun ini saya rasa cukup sampai sini. Ya, intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan sejarah, bulan ibadah, ya. Bulan Al-Qur'an, bulan sedekah, bulan salat malam, ya. Bulan kita nyambung silaturahmi, ya. Bulan ibadah, dan dia juga adalah bulan-bulan kemenangan, ya. Aktivitas, produktivitas, ya. Seorang punya kegiatan Islami, dia berusaha selesaikan proyek akhiratnya, ya. Saya sering dengar ulama mengatakan ini masyru'ul akhirah, ini proyek akhirat. Aktif, bukan berarti bulan Ramadan kita malas-malasan, ya. Kita tingkatkan kualitas
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang beribadah selain ibadah Al-Qur'an, salat malam, jangan lupa tingkatkan kualitas hubungan dengan suami lebih baik, hubungan anak-anak lebih baik, hubungan orang tua lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.